Halo, perkenalkan nama saya Karina dan kali ini saya akan membawakan presentasi yang akan membahas tentang berbagai macam soft skill dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkannya. Presentasi ini saya buat bersama anggota bantu saya, Intan, Fatimah, Anik, dan Catherine. Kami harap presentasi ini dapat membantu kalian yang sedang berencana untuk mencari pekerjaan karena soft skill banyak dibutuhkan di berbagai tipe pekerjaan. Untuk mendengarkan penjelasan yang lebih lanjut mengenai soft skill, yuk kita lihat slide berikutnya. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik, kecerdasan sosial, serta kemampuan beradaptasi seseorang dalam kehidupan pribadi mereka maupun dunia kerja. Keterampilan ini penting untuk dimiliki, karena dapat membantu mereka dalam merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja, sehingga mereka dapat mengembangkan diri secara optimal. Sebuah penelitian menemukan bahwa 75% keberhasilan pekerjaan ditentukan oleh soft skill, sementara hanya 25% saja yang ditentukan oleh hard skill. Bahkan, dalam penelitian lain, 77% pengusaha sepakat bahwa pertimbangan mengenai soft skill sama pentingnya dengan hard skill dalam proses perekrutan karyawan. Lalu, apa yang membedakan soft skill dari hard skill? Soft skill adalah kebiasaan dan sifat pribadi yang membentuk cara Anda bekerja. Dan hal ini sulit untuk diajarkan. Tapi, keterampilan ini tidak hanya dibutuhkan khusus untuk pekerjaan tertentu, melainkan penting untuk dimiliki di berbagai macam pekerjaan. Sehingga penting untuk kesuksesan jangka panjang. Sementara hard skill adalah pengetahuan teknis atau pelatihan yang diperoleh melalui pengalaman hidup, seperti pelatihan dan pendidikan. Serta skill yang akan didapatkan bersifat khusus untuk pekerjaan tertentu sesuai skill yang dipelajari. Presentasi kali ini akan fokus ke jenis-jenis dan cara meningkatkan soft skill, yang meliputi komunikasi, problem solving, kepemimpinan, adaptasi, dan etika kerja. Soft skill pertama adalah komunikasi, dan ada 3 jenis komunikasi yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu komunikasi tertulis, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Peningkatan soft skill komunikasi tertulis dan komunikasi verbal memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat pertukaran ide dan informasi menjadi lebih efisien. Perbedaan antara keduanya adalah komunikasi tertulis merupakan pertukaran informasi berbentuk tulisan, sementara komunikasi verbal berbentuk pengekspresian diri. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal, yang meliputi bahasa tubuh, pola kontak mata, nada vokal, dan lain-lain, di mana komunikasi nonverbal yang baik dapat menciptakan hubungan dan kepercayaan. Salah satu contoh komunikasi tertulis adalah menulis email. Dan untuk dapat menjalankan pertukaran informasi tertulis ini secara efisien, ada beberapa tips untuk melakukannya. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf yang pendek. Menggunakan bahasa yang sederhana, dan meminimalisir penggunaan bahasa teknis supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, untuk memperjelas pesan, dan jika konteksnya pas, kita juga dapat menambahkan contoh dan grafik dan mengungkapkan pikiran kita secara logis dan berurutan. Dan yang pasti, kita juga harus menghindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu dan diskriminatif. Untuk komunikasi verbal, salah satu contohnya adalah berbicara di depan umum. Lalu, bagaimana kita bisa mengasah kemampuan ini? Langkah yang pertama adalah untuk mempersiapkan kata-kata yang akan kita sampaikan, misalnya dengan ditulis di kertas atau membuat catatan mental untuk memastikan bahwa kita siap saat menyampaikan pesan dan bahwa poin-poin penting tidak lupa tersampaikan. Lalu, mirip seperti tips untuk berkomunikasi tertulis tadi, gunakanlah kata-kata yang mudah dipahami. Tips yang ketiga adalah untuk menyampaikan pidato atau percakapan penting lainnya, berlatihlah terlebih dahulu di depan cermin. Dan tips yang terakhir adalah untuk menghindari berkata, kayaknya,
dan kata-kata lain yang hanya bersifat mengisi percakapan tanpa memiliki dampak pada arti percakapan tersebut. Karena hal ini akan membuat kalian terkesan ragu-ragu, kurang percaya diri, dan membuat percakapan kurang efisien. Jenis komunikasi yang terakhir adalah komunikasi nonverbal. Kita akan membahas bahasa tubuh seperti apakah yang dapat membuat orang memiliki kesan yang baik terhadap kita. Pertama, pertahankan kontak mata saat seseorang berbicara, karena hal ini menunjukkan bahwa kita mempunyai minat untuk mendengarkan yang tulus. Contohnya seperti ini. Kedua, tunjukkanlah sikap tubuh yang terbuka, yaitu postur tubuh yang santai, tapi tetap dengan punggung yang tegak agar memancarkan impresi bahwa kalian terlihat nyaman dan percaya diri. Lalu, condongkanlah tubuh sedikit ke depan ketika ada seseorang yang berbicara, karena hal ini menunjukkan bahwa kita mempunyai minat untuk mendengarkan mereka. Lalu, jangan lipat tangan, tapi letakkan tangan di sisi tubuh atau di pangkuan. Ketiga, senyumlah dan mengangguk sesekali saat seseorang berbicara untuk menunjukkan bahwa kalian sedang mendengarkan mereka. Keempat, duduk dan berjalanlah dengan tegak untuk menunjukkan rasa percaya diri. Dan kelima, milikilah bahasa tubuh yang konsisten dengan apa yang sedang diucapkan. Misalnya, saat kalian ingin mengungkapkan rasa terima kasih pada orang lain, maka berikanlah senyum ikhlas juga. Soft skill kedua adalah kepemimpinan. Dan di sini, saya memilih 3 dari banyak jenis soft skill yang bisa membantu seseorang untuk menjadi pemimpin yang baik, yaitu delegasi, membuat keputusan, dan motivasi. Yang dimaksud dengan delegasi adalah pemberian tugas kepada orang lain sesuai dengan kemampuan dan kekuatan mereka. Dengan memiliki kemampuan untuk mendelegasikan tugas ke seseorang, kita dapat meminimalisir stres karena terlalu banyak pekerjaan, dan juga memastikan bahwa tugas-tugas dapat selesai tepat waktu. Keterampilan berikutnya adalah kemampuan untuk membuat keputusan dengan pikiran yang objektif dan melalui proses identifikasi masalah supaya masalah dapat terselesaikan dengan solusi yang paling memungkinkan. Yang terakhir, untuk menjadi pemimpin yang baik, kita juga perlu untuk bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada anggota tim yang ditujukan untuk mempertahankan semangat, meningkatkan produktivitas, dan juga kinerja tim. Jenis keterampilan kepemimpinan yang pertama adalah mendelegasikan tugas kepada orang lain. Jadi, gimana kita bisa memastikan bahwa kita mendelegasikan tugas dengan baik dan kepada orang yang tepat? Hal pertama yang perlu dimiliki antara pemberi dan penerima delegasi adalah kepercayaan untuk membuat keputusan. Karena, apa manfaat delegasi kalau kita tetap stres untuk mengurusi hal-hal kecil? Jadi, kepercayaan penuh itu dibutuhkan. Kita bisa membangun kepercayaan dengan orang lain dengan terlebih dahulu mempercayakan mereka akan hal-hal kecil. Lalu, jika mereka bisa membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya, kita bisa memberikan mereka tugas yang lebih besar. Yang kedua, kita juga perlu mengetahui kekuatan, kelemahan, keterampilan, dan minat karyawan supaya dapat memilih penerima delegasi yang tepat. Lalu, kita juga perlu untuk memberikan instruksi yang jelas mengenai target, indikator keberhasilan, tenggat waktu penyelesaian tugas, dan lain-lain. Yang terakhir, kita juga perlu untuk mengapresiasi kinerja mereka supaya mereka dapat merasa dihargai. Untuk meningkatkan kemampuan kita dalam membuat keputusan, kita perlu untuk meninggalkan ego dan emosi, mulai mencari solusi secepat mungkin, meskipun proses untuk mencapai tahap akhir penemuan solusi mungkin dapat memakan waktu yang cukup lama, karena perlunya mempertimbangkan berbagai pilihan solusi dan mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya terlebih dahulu sebelum dapat membuat keputusan final. Lalu, jika ternyata solusi yang kita ambil adalah solusi yang salah, kita harus rendah hati untuk mengakui kesalahan tersebut dan belajar dari kesalahan itu untuk meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan kita di masa depan. Lalu, meskipun kita tidak langsung menghadapi masalah, kita tetap bisa membangkitkan rasa penasaran kita untuk melatih supaya kita dapat berpikir lebih kritis. Selanjutnya, sebagai pemimpin, kita juga harus bisa memotivasi atau memberi semangat kepada anggota tim kita. Jadi, bagaimana kita bisa melakukan itu? Pertama, kita bisa mulai dari mendengarkan dan menghargai pendapat mereka. Kedua, mengapresiasi dan memberikan evaluasi terhadap kinerja mereka. Dan ketiga, kita juga dapat membangun komunikasi yang baik, melakukan team building,
dan membuat lingkungan kerja menjadi lebih positif untuk meningkatkan kualitas hubungan antara pemimpin dan karyawan. Jika karyawan merasa dihargai dan ada hubungan dan komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan, hal ini juga dapat menginspirasi mereka untuk menghasilkan output yang terbaik. Soft skill ketiga adalah adaptasi. Untuk dapat beradaptasi dengan baik, 3 dari berbagai macam soft skill yang mempunyai kaitan erat dengan ini adalah fleksibilitas, optimisme, dan organisasi. Fleksibilitas adalah kemampuan beradaptasi sesuai perubahan waktu dan lingkungan. Keuntungan yang dapat kita ambil dari penguasaan soft skill ini adalah untuk menghindari rasa kewalahan yang bisa disebabkan oleh perubahan. Untuk dapat beradaptasi dengan baik, kita juga perlu untuk menjadi orang yang optimis, yaitu berpikiran positif. Karena hal ini dapat meningkatkan suasana hati, kepercayaan diri, dan efektivitas di tempat kerja. Lalu, yang terakhir adalah organisasi, yaitu kompetensi untuk membangun struktur dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian memiliki keterampilan ini, kalian bisa meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga produktivitas kalian. Untuk bisa menjadi orang yang fleksibel dan mudah beradaptasi, kita perlu untuk menerima bahwa perubahan akan selalu terjadi. Dengan menerima dan berpikir seperti ini, kita akan menjadi lebih tenang dan siap untuk menghadapi tantangan mendatang. Lalu, setelah kita menerima kenyataan ini, kita bisa mulai untuk bersikap proaktif dalam menanggapi perubahan. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Lalu, kita juga dapat mengasah dan mempelajari keterampilan-keterampilan baru untuk mengatasi keterbatasan dalam pekerjaan. Yang terakhir, kita juga perlu untuk memiliki lingkaran pertemanan yang dapat memberikan kita dukungan emosional selama menghadapi perubahan. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang lebih optimis, kita bisa mulai dari mengubah cara kita melihat suatu fenomena, yaitu dengan mengubah sudut pandang kita supaya lebih positif. Lalu, untuk menyemangati kita dalam mengerjakan tugas yang kita kerjakan, milikilah mimpi yang besar dan jangan takut untuk kalah, karena lebih baik sudah berusaha daripada tidak sama sekali. Yang ketiga, untuk berpikir lebih optimis, carilah hal-hal yang bisa membuat bahagia. Misalnya, berkumpul dengan keluarga atau sekedar menghabiskan waktu dengan hewan peliharaan. Dan tentunya, kita juga perlu untuk mengelilingi kita dengan lingkungan dan orang-orang yang juga dapat mempengaruhi kita secara positif. Tips yang terakhir adalah untuk melakukan journaling, yaitu menuliskan pengalamanmu setiap hari, karena dapat membuat kita merasa lebih bersyukur dan juga menjadi orang yang lebih optimis. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang lebih terorganisir, kita bisa mulai dari membuat rencana harian, bulanan, atau tahunan yang sudah dipikirkan dengan baik. Lalu, dari rencana ini, kita bisa membuat jadwal yang lebih detail lagi untuk memandu aktivitas keseharian kita. Tapi ingat, buatlah jadwal yang realistis. Hindari perfeksionisme berlebihan yang membuat kalian ingin menyelesaikan banyak hal sampai yang terkecil dan tidak terlalu signifikan, karena hal ini dapat membuat kehidupan menjadi tidak efisien. Tapi, fokuslah pada hal-hal yang memang benar dibutuhkan saja. Kalian bisa mencari inspirasi planner dari internet, misalnya seperti ini, dan buatlah jadwal kalian sesuai template dari planner tersebut. Soft skill yang terakhir yang akan dibahas adalah soft skill dalam etika kerja, termasuk manajemen waktu, integritas, dan kerjasama. Manajemen waktu merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan sadar atas jumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus. Dengan meningkatkan manajemen waktu ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas seorang individu. Selanjutnya adalah integritas, yang diartikan sebagai konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Individu yang memiliki integritas yang tinggi adalah seseorang yang memiliki karakter dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar. Soft skill terakhir dalam etika kerja adalah kerjasama, yaitu upaya kolaboratif dalam tim. Jika semua anggota dalam tim dapat berkolaborasi dengan baik, mereka juga dapat mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien. Pertama, kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan keterampilan kita dalam mengatur waktu. Pertama,
Tentukanlah skala prioritas dari tugas-tugas yang ada, termasuk tugas yang tergolong paling penting dan paling mendesak. Matriks ini dikenal sebagai matriks Eisenhower. Matriks ini menunjukkan bahwa jika tugas penting dan mendesak, maka kita harus segera mengerjakannya. Jika tugas penting tapi tidak mendesak, kita harus menjadwalkan pengerjaannya. Jika tugas mendesak tapi tidak penting, kita bisa mendelegasikannya. Dan jika tugas tidak penting dan tidak mendesak, kita bisa menghapuskannya. Dengan itu, kita bisa menggunakan waktu dengan efisien. Lalu, kita juga perlu untuk memantau penyimpangan-penyimpangan yang mengganggu jalannya pekerjaan sesuai jadwal. Kedua, cara untuk meningkatkan integritas kita adalah untuk membangun konsep diri yang lebih positif dan karakter yang baik. Keterampilan dalam etika kerja terakhir yang akan dibahas adalah kerjasama. Meningkatkan kerjasama tim bisa dilakukan dengan melakukan pertemuan rutin, baik secara formal maupun informal, untuk membantu terjalinnya hubungan yang baik dan dekat antar anggota. Selain itu, kita juga perlu untuk menghargai berbagai pendapat dari setiap anggota. Tujuannya adalah untuk membangun rasa percaya, kepemilikan, dan komitmen. Menghargai anggota tim juga bisa berupa apresiasi dengan memberikan reward, perayaan, atau pujian. Lalu, untuk memastikan tim punya arah yang jelas, tujuan, aturan, dan ekspektasi tim juga perlu disampaikan dengan jelas supaya anggota tim tahu apa yang akan mereka capai dari bekerja sama. Selain yang sudah disebutkan tadi, masih terdapat berbagai macam soft skill yang dapat kita pelajari dan asah. Soft skill juga tidak perlu digolongkan ke satu tema saja, tapi bisa melampaui batasan tema. Misalnya, skill komunikasi juga diperlukan untuk memimpin tim dengan baik. Lalu, terkadang mengasah soft skill tertentu juga dapat memberikan dampak ke peningkatan soft skill lain. Misalnya, membuat perencanaan dapat meningkatkan skill organisasi dan juga manajemen waktu. Untuk meningkatkan soft skill, kita perlu untuk terus berlatih dan membangun kebiasaan. Slide selanjutnya akan membahas cara-cara untuk meningkatkan soft skill secara umum, di mana melakukan hal-hal tersebut dapat membantu mengasah berbagai macam soft skill yang dibutuhkan secara bersamaan untuk kepentingan karir masa depan. Pertama, untuk meningkatkan soft skill, kita bisa mengikuti kursus yang memang bertujuan untuk mengasah soft skill kita, seperti kursus pengembangan kepemimpinan dan manajemen. Kursus ini dapat meningkatkan banyak soft skill, seperti komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, hingga berbicara di depan umum. Kedua, kalian juga bisa menemukan mentor, karena dengan ini, kalian bisa mendapat inspirasi dan perspektif baru dari seseorang yang sudah lebih berpengalaman dan mendapat penilaian tentang perkembangan soft skill kalian secara objektif. Hal lain yang kalian bisa ikuti adalah menjadi relawan. Hal ini bagus untuk dilakukan karena selain membantu orang lain, kalian juga dapat mempraktekkan soft skill yang kalian pelajari, termasuk kerja sama tim, rasa percaya diri, kesabaran, komunikasi, dan empati. Yang keempat, kalian juga dapat meningkatkan soft skill dengan mengikuti organisasi. Kalian bisa mulai terlebih dahulu dengan mengikuti organisasi di sekolah atau kampus. Untuk memastikan bahwa kalian akan mendapatkan manfaat yang maksimal, ikuti organisasi itu dengan serius dan tekun ya. Kalian juga dapat menantang diri sendiri untuk mengambil peran yang lebih tinggi. Misalnya, menjadi pemimpin di organisasi itu. Dengan ini, kalian bisa belajar untuk berkomunikasi yang baik, bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan mendapat relasi. Yang terakhir, kalian juga bisa mengikuti seminar atau webinar yang relevan untuk meningkatkan soft skill kalian. Terutama karena sekarang ada banyak webinar yang diselenggarakan secara gratis atau dengan harga yang cukup terjangkau. Terima kasih sudah menonton presentasi ini. Kami harap presentasi ini dapat memotivasi kalian untuk mengasah soft skill ya.